invite. Semoga sudah ada yang sukses untuk install-nya. Di antara teman-teman kelas A dan kelas B, ada yang sudah sukses install-nya? Coba siapa yang sudah sukses? Atau malah Belum, Pak. belum download atau belum Belum, install? Pak. Belum install, Pak. Soalnya bingung dari mana, Pak. Sudah download ya. Ada kesulitan nggak untuk yang downloadnya? Iya Pak, nggak tahu caranya. Oh, tinggal buka drive-nya aja, drive yang udah saya bagikan itu. Kalau nggak begini, kemarin saya juga janjian dengan kelas C. Kalau menginginkan software SPSS, bisa datang saja ke Unsud. Saya kesehariannya di LPPM Unsud atau di Fakultas MIPA. Nanti janjian saja akan saya berikan filenya gitu. Mungkin ada perwakilan kelas A atau kelas B yang bisa ngopi langsung, tempat saya nggak apa-apa. Ada yang tinggalnya di Purwokerto kan? Ada, Pak. Ada. Mana Mbak Purwokertonya? Sumbang, Pak. Oh, Sumbang. Sumbangnya Sumbang mana? Jauh nggak? SMP Negeri 1 Sumbang, Pak. Oh, dekat ya. Iya. Berarti Karangcegara Utara sedikit ya? Iya, Pak. Oke. Gini aja, kalau misalkan menginginkan ngopi langsung dari saya, kita janjian aja ketemu di Unsud. Mau kapan, itu nanti saya akan berikan filenya. Mungkin jangan bawa flash disk atau hard disk eksternal nggak apa-apa. Atau kalau mau minta diinstalkan sekalian nggak apa-apa, laptopnya dibawa gitu. Nanti akan saya coba instalkan gitu. Siap, Pak. Terima kasih. Oke. Kelas apa tadi? Ini kelas B, Pak. Kelas B. Kelas A ada nggak perwakilannya? Yang rumahnya Purwokerto. Mas Panji, kelas A atau kelas B? Saya kelas B, Pak. Kelas B juga ya. Oke, gini aja, nanti kalau misalkan menginginkan, kita janjian aja ketemu di Unsud kapan gitu. Kalau Unsud hari kerjanya dari Senin sampai Jumat. Oke, hari Maaf, ini Pak. Tadi di ya, LPPN Unsud, Pak. di LPPM Unsud boleh, di Fakultas MIPA boleh, nanti tinggal janjian aja. Pas hari itu saya di LPPM atau di MIPA gitu. Tapi kalau bisa janjiannya pagi ya, biar nanti jangan begitu saudara udah sampai di Unsud, baru ngebel udah di Unsud gitu. Kalau pas saya hari itu nggak ke kantor, saya pas jatahnya WFA kan nggak ke kampus gitu. Karena kita digilir juga antara WFA dengan WFO gitu. Mungkin kalau mau ketemu, janjian dulu saja. Siap, Pak. Makasih. Oke, terus hari ini saya akan mencoba sedikit memberikan cara bagaimana kita install SPSS-nya. Mungkin bagi yang sudah berhasil download, kita coba buka aja laptopnya. Kita akan coba langkah-langkahnya seperti ini. Saya screen dulu ya. Bentar, ini agak lama nih, unyar-unyarnya lama. Oke, sudah muncul ya. Kita masuk di, misalkan yang sudah saudara download, nanti namanya itu adalah IBM SPSS Statistik 23. Sebelum kita menginstal SPSS, semua antivirus yang ada di laptop kita, antivirus yang ada di komputer kita, semuanya dinonaktifkan, dibuat dalam setting disable. Caranya begini, misalkan kan ini tadinya gini ya,
Misalkan saya punya antivirusnya itu adalah Smartdav, maka saya akan menonaktifkan Smartdav-nya tadi. Ini ada simbol Smartdav. Oh, nggak muncul ya di layar ya? Bentar, ini mungkin saya screen-nya bukan pakai Windows, mungkin pakai yang share screen ini. Coba, semoga bisa. Tampilan jadi kayak gini. Sebentar. Oke. Cara kita mematikan atau menonaktifkan antivirus, sebagai contoh milik saya adalah Smartdav, kita klik tanda yang ada di bawah ini, kemudian ada logo dari Smartdav yang hijau, kotak hijau itu, kita klik kanan, kemudian kita checklist baris yang ada tulisannya Disable Protection Until Restart. Artinya bahwa kalau ini kita checklist, Smartdav yang kita miliki, antivirus yang kita miliki tadi akan non-aktif selama kita belum restart. Ini berarti kondisi dari antivirus sudah non-aktif. Mengapa kita harus menonaktifkan antivirus? Karena setiap program yang kita kopikan ke dalam laptop kita, ke dalam komputer kita, kalau ada file eksekusi atau file ekstensinya Excel, maka itu akan dianggap sebagai suatu virus. Biasanya langsung terhapus. Kalau di dalam laptop saudara itu ada antivirusnya. Gitu. Setelah antivirus tadi kita nonaktifkan, langkah berikutnya adalah kita cek milik kita itu Windows-nya versi 32 bit atau 64 bit. Tapi biasanya untuk laptop kita itu sudah yang 64. Jadi di folder IBM SPSS 23 tadi ada dua folder di dalamnya, yaitu X64 dan X86. Kita pilih yang X64. Nanti di dalamnya ini ada beberapa file, kemudian ada satu folder yaitu crack. Tujuannya kita punya folder crack tadi nanti untuk mengisi lisensi yang diminta via IBM SPSS bahwa SPSS kita itu adalah legal. Nanti akan saya berikan caranya bagaimana memasukkan crack tadi ke dalam lisensi yang akan kita butuhkan. Setelah kita masuk di folder X64, cari file yang namanya IBM Statistik 23. Nah, kalau ini sudah ketemu, kita double klik saja. Nanti proses akan berjalan dengan sendirinya. Kita tinggal next saja. Pertama kita klik next. Kemudian ini kita klik next lagi. Di sini ada dua pilihan, I accept the term in the license agreement dan I do not accept the term in the license agreement. Berarti yang kita pilih adalah I accept. Saya menerima pernyataan yang ada dalam lisensi ini. Berarti saya pilih yang atas, I accept the term in the license agreement. Kita next lagi, ini username di laptop kita biasanya otomatis, kita next saja, next lagi, ini tetap aja next, kita nggak usah memindahkan no atau yes, kita next terus saja. Ini juga begitu. Nah, di sini kemudian license agreement juga diminta apa lagi? Kita pilih yang I accept the term in the license agreement. Kita pilih, kemudian next lagi. Ini juga diminta lagi, I accept the term in the license agreement. Kita klik lagi. Kemudian next. Setelah itu install. Nah, tunggu beberapa saat.
tergantung kondisi laptop kita. Kalau laptop kita itu masih baru, kemudian RAM-nya tinggi, speknya bagus, biasanya ini tidak membutuhkan waktu lama, hanya 2-3 menit selesai. Tapi kalau laptop saya biasanya sekitar 5-7 menit. Kita tunggu proses installingnya sampai nanti akan muncul persetujuan yang dibutuhkan pada saat kita akan melanjutkan proses ini. Di sini perlu diketahui, kalau misalkan tadi kita salah memilih 32 bit atau 64 bit, itu sebenarnya tidak akan menjadi masalah yang besar, tetapi mungkin ada fitur-fitur yang akan terganggu, gitu saja. Kalau misalkan paling aman ya kita pilih yang 64 saja. Ini proses mengkopinya ke dalam sistem. Kemudian nanti jangan kaget kalau misalkan setelah ini selesai akan muncul layar hitam dengan tulisan seperti rantek yang tidak karu-karuan. Nggak usah khawatir. Itu karena suatu proses saja. Kita tunggu sampai proses ini selesai. Ini sekitar 2-3 menit lagi. Kalau dari keterangannya kan katanya apa? This may take several minutes. Ini butuh beberapa menit. Nah, beberapanya ternyata apa? Lama banget ya. Nah, ini yang tadi saya bilang muncul layar hitam. Kemudian di situ nanti tiba-tiba akan muncul kayak rantek ke bawah. Tapi biasanya juga agak lama kalau masuk dalam ini proses ini kalau laptop lama. Tapi kalau yang laptop baru seperti milik teman-teman mahasiswa itu biasanya tidak akan selama milik saya seperti ini. Kita tunggu prosesnya. Nah ini yang tadi saya bilang seperti rantek kemudian ke bawah gitu. Sampai nanti semua proses memindahkan file yang tadi di-copy ke dalam sistem akan selesai. Untuk siapa yang mau datang ngopi file SPSS, nanti tolong kita konfirmasi dulu saja biar saya bisa menyesuaikan waktu teman-teman mahasiswa yang akan datang gitu. Kalau misalkan ternyata saya sudah di kampus, berarti bisa langsung ketemu. Nah, setelah tadi proses compilingnya selesai, saudara akan menjumpai kotak persetujuan lisensi. Nah, di sini di kotak di sini ada yang sudah terchecklist. Artinya kalau ini tidak kita buka, tidak kita buang checklistnya, pada saat laptop kita itu online, terkoneksi dengan jaringan internet, kemudian kita lakukan katakan processing, itu akan kedetek oleh pihak IBM. Biar itu tidak kedetek, lisensi kita, ini kita buang checklistnya. Setelah kita buang checklistnya, kemudian kita klik OK. Ini akan membutuhkan tadi lisensi yang harus kita masukkan. Dan nanti, nah kalau sudah minta seperti ini, yang aktif di sini adalah baris license my product no. Ini yang kita pilih dengan cara next. Ada satu baris kosong yang kita diminta untuk mengisi kode dari IBM SPSS yang kita pakai. Kode tadi sudah kita tuliskan di folder crack tadi. Kita cari di folder crack tadi di sini. Kemudian ada satu file yang namanya serial. Kalau ini kita klik,
akan ada huruf angka seperti ini, kita kopikan semua. Kita copy, kemudian hasil kopian tadi kita masukkan ke enter kode yang tadi diminta. Setelah itu baru kita klik next. Next terus. Nah, selesai sudah bahwa lisensi dari produk kita tadi sudah diterima oleh IBM SPSS, sehingga kita sudah bisa menggunakan secara legal SPSS yang baru saja kita install. Tinggal kita klik finish. Nah, biasanya setelah ini minta komputer kita untuk di restart. Kalau saya ikuti, saya klik restart, mohon maaf nanti tiba Oke, proses restart sudah selesai. Kemudian bagaimana cara kita menjalankan SPSS kita yang sudah kita install tadi? Saya coba share screen. Bentar, ini tadi gara-gara proses restart. Iya, perform lain. Kita masuk dari Windows, di sini kita klik. Kemudian kita cari IBM SPSS. Lupa. Gimana, Mas Rizal? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke. Kita masuk di folder ini, IBM SPSS Statistik, kita klik. Nah, nanti ada banyak menu di sini. Yang kita pilih adalah yang IBM SPSS 23. Jangan bawahnya lisensi. Kalau kita salah ngeklik yang lisensi, nanti kita akan diminta lisensi serial numbers yang tadi kita kopikan tuh, yang panjang banget itu. Nah, karena kita sudah selesai install, kita langsung kliknya yang atas aja di sini. Misalkan langsung saya klik. Nah, biasanya di sini prosesnya agak lama untuk masuk ke SPSS pada saat yang pertama kali. Nanti kalau yang sudah kedua, ketiga itu sudah cepat. Karena proses yang pertama itu masih memerlukan deteksi ke sistem operasinya. Ini mau apa tampilnya jadi kayak gini ya, sebentar.
Ini masih unyir-unyir agak lama. Nah, setelah muncul nanti akan ada tampilan seperti ini. Layar pembukanya. Bentar, ini masih lama juga ya. Nah, nanti setelah itu kita akan punya sheet yang sudah siap untuk kita gunakan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau teman-teman sambil nginstal tadi ada pertanyaan, silahkan. Sebelum saya lanjutkan bagaimana cara kita menggunakan SPSS. Maaf, Monggo. Pak. Ya. Cara menginstalnya tadi masih belum paham. Oke. Mbaknya sudah di download SPSS-nya yang dari saya di Drive. Udah sih, Pak, tapi ini pakai HP saya. Oh, pakai HP nggak bisa, Mbak. Ini sistemnya harus pakai Windows, bukan pakai Android. Jadi kalau Maksudnya pakai gini, gimana? maksudnya kalau misalnya screen recorder dari awal perkuliahan Bapak nanti bisa diminta nggak untuk Oh, boleh. tutorial? Nanti saya upload di ini, Scalsa. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Silakan kalau ada lagi. Nanti rekaman perkuliahan kita biasanya saya upload di Scalsa kan, di materi perkuliahan tadi. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sedikit kita berbincang-bincang bagaimana cara kita menggunakan SPSS di sini. Nah, sampai sekarang SPSS itu versinya sudah sampai yang 26. Kalau saudara misalkan sudah punya yang versi di bawahnya, nggak usah di-uninstall, itu sama saja. Kayak milik saya tadi kan baru versinya 23. Sebelum kita versi 20, yang 18, 19, itu SPSS belum merger dengan IBM. Sehingga namanya masih SPSS 19 gitu. Begitu versi yang 20, SPSS merger dengan IBM, sehingga dinamakan IBM SPSS 20. Sampai sekarang sudah muncul versi yang 26. Nah, yang membedakan antara versi 20 sampai 26 tadi, itu hanya fiturnya saja. Semua perintah, semua menu yang ada dalam SPSS itu semua sama. Ya kayak misalkan kita punya mobil gitu. Mobil Avanza keluaran 2012 sampai 2021 itu masih sama bentuknya, cuman mungkin ada sedikit penambahan fitur-fitur interiornya saja gitu. Jadi sama dengan SPSS di sini. Nah, karena saya punyanya yang versi 23, yang saya bagikan ke teman-teman mahasiswa yang versi 23 di sini. Bagaimana cara kita menggunakan SPSS? Setelah kita berhasil menginstall dan masuk dalam sheet yang seperti saudara lihat di layar di sini, saudara bisa lihat ada beberapa menu di atasnya, sama dengan pada saat kita menggunakan Excel. Ada file, edit, view, data, dan seterusnya. Kalau misalkan kita ingin melakukan suatu analisis, kemarin sebagai contoh kita akan menggunakan UJT, atau mungkin sebelum kita UJT, kita bisa menggunakan statistika deskriptif sebagai contoh. Caranya begini, setelah kita membuka tadi, kita lihat di kiri bawah itu ada tulisan data view dan variable view. Bedanya apa? Pada saat kita masuk pertama kali, itu yang aktif adalah data view. Sehingga akan muncul tampilan di sini ada var, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan nama variabel. Kemudian, kalau kita klik variable view, misalkan kita pindah di sini, layar yang akan muncul akan berbeda. Nanti di sini akan muncul name, type, width, decimals, label, values, missing, dan seterusnya. Nah, di sini tujuan kita masuk ke variable view itu adalah ingin mendefinisikan variabel
yang kita gunakan dalam penelitian. Misalkan sebagai contoh, yang pertama namanya adalah JK gitu. Apa itu JK? Misalkan kalau otomatis kita klik, nanti akan muncul tulisan otomatis seperti ini. Yang pertama adalah type-nya numerik. Default dari SPSS, karena dia merupakan suatu olah data, maka yang diolah itu adalah berupa angka. Sehingga default numeris itu akan selalu muncul di awalnya. Seandainya itu tidak kita gunakan, artinya kita menggunakan selain numeris, tinggal kita klik di sini. Ada titik 3 di sebelah kanannya. Nanti akan ada pilihan yang lain. Apakah kita mau menuliskan scientific narration atau mungkin string sebagai contoh seperti nama, alamat itu kita bebas. Di sini lebih baiknya semuanya dituliskan dalam bentuk numeris atau angka. Kolom berikutnya adalah width. Width ini akan kita gunakan sebagai deklarasi dari banyaknya digit yang akan kita gunakan. Secara default, SPSS memberikan 8 digit angka. Jadi misalkan kalau kita nulis 1 juta, berarti apa? Digitnya ada 6 yang kita pakai. Kita bisa menuliskan sampai 8 digit. Kemudian kolom yang keempat ada decimals. Apa itu decimals? Decimals adalah berapa angka di belakang koma yang akan kita tuliskan. Kalau misalkan itu bilangannya bulat, maka desimal tadi akan kita ganti menjadi 0. Kalau desimal tadi kita tuliskan 1, berarti data yang kita tuliskan nanti akan muncul 1 angka di belakang koma. Misalkan kita tuliskan di sini 0. Tinggal kita klik, nanti kita mau diturunkan atau dinaikkan. Atau kalau misalkan nggak mau, langsung dihapus boleh. Kemudian label. Label kita gunakan untuk menjelaskan nama variabel tadi. Jika itu apa sih? Ya kita tuliskan di sini. Misalkan jenis kelamin. Gitu. Kemudian, kalau ini nggak masalah, karena kita hanya memberikan keterangan untuk nama variabel yang tadi kita tuliskan. Berikutnya adalah ada kolom values. Di sini none, artinya apa? Bahwa variabel jenis kelamin tadi belum kita definisikan secara spesifik. Jenis kelamin jelas dia merupakan data kualitatif. Sehingga angka yang akan kita munculkan itu adalah angka simbol. Bagaimana cara kita mendefinisikannya? Kita klik saja di sini tulisan none tadi. Nanti di sebelah kanannya akan muncul titik 3. Titik 3 ini yang akan kita klik. Nanti akan muncul tabel value labels. Bagaimana cara kita menggunakan tabel tadi? Yang pertama itu diminta value-nya. Nilainya berapa? Misalkan saya berikan nilai 1. Labelnya apa? Keterangannya apa? Kalau tadi jenis kelamin, kalau saya entrykan nilai 1, itu saya artikan sebagai laki-laki. Kemudian saya add, saya klik add di sini. Nanti laki-laki tadi akan tersimpan, akan pindah ke kotak yang besar di bawahnya. Kemudian value saya masukkan angka 2. Silakan masuk Mbak. Kemudian labelnya saya ganti perempuan. Kemudian saya add. Nah, sekarang saya mendefinisikan jenis kelamin tadi itu ada 2. 1 untuk keterangan laki-laki, 2 untuk keterangan perempuan. Kalau misalkan kita salah tulis, Pak, bisa nggak kita edit? Bisa. Misalkan ini tinggal kita klik saja. Kemudian di sini ada remove. Kalau mau kita hapus. Tapi kalau mau kita edit, tinggal ini diganti saja tadi. Misalkan perempuan diganti wanita gitu. Nanti otomatis remove-nya tadi akan hilang,
Kemudian yang aktif adalah tombol change. Ini tinggal kita klik. Otomatis nanti akan ganti. Oh, laki-lakinya mau diganti. Ini kita akan klik aja. Laki-laki misalkan diganti pria. Kemudian kita klik change. Nah, setelah proses tadi kita selesai, kita klik OK. Nah, nanti di sini akan muncul values tadi 1 pria, 2 wanita. Kemudian yang penting dari tabel di sini adalah kolom measure. Apa itu kolom measure? Kolom measure adalah kolom yang mendeklarasikan nilai dari variabel tadi, skala datanya apa. Kita klik di sini, kemudian akan muncul ada scale, ordinal, ada nominal. Scale itu merupakan tipe data kuantitatif dengan skalanya adalah interval dan rasio. Ordinal, skala data ordinal yang bertingkat. Tingkat pendidikan, kemudian juara, itu kan, atau nilai, itu merupakan ordinal. Sedangkan nominal adalah skala yang berbentuk kualitatif. Tadi, karena jenis kelamin adalah masuknya nominal, maka kita pilih nominal. Kemudian misalkan yang berikutnya, setelah jenis kelamin, saya ingin mendeklarasikan, misalkan dia suka ngerokok enggak ya, gitu. Misalkan saya namakan rokok gitu. Kalau kita enter, nanti otomatis akan muncul seperti ini. Otomatis dia. Nah, sama tadi prosesnya, misalkan ini saya ganti 0, artinya nanti rokok tadi hanya merupakan suatu simbol. Kemudian labelnya adalah kebiasaan merokok. Enter. Nah, nanti kalau misalkan kita ingin memperlebar tadi, seperti di Excel, ini tinggal kita geser saja. Kemudian, tadi di values kita klik. Kita akan muncul di sini, misalkan kita masukkan angka 1, dia adalah aktif, artinya adalah perokok aktif. Kemudian kita add 2, misalkan perokok pasif. Kita add. Kemudian kita OK. Nah, perokok aktif dan pasif tadi, skala datanya adalah nominal. Misalkan kita ganti nominal. Kemudian kita misalkan mendefinisikan lagi tingkat pendidikan dengan nama TP gitu. Desimalnya saya buat 0 juga. Tangannya adalah tingkat pendidikan. Misalkan kita masukkan 0 itu dengan keterangan tidak atau belum sekolah. Kemudian kita add 1, misalkan dia lulusan SD, 2, misalkan SMP, 3, misalkan SMA, 4, misalkan sarjana. Kita add. Misalkan mau tambahkan lagi 5, gitu, misalkan magister atau doktor gitu. Oh, enggak jadi Pak. Kita tinggal hapus lagi. Kalau tidak itu, kita tinggal OK saja. Tingkat pendidikan, skala datanya adalah ordinal, dia bertingkat. Kita ganti di sini. Kemudian kita definisikan lagi, misalkan usia. Kalau usia mau dituliskan dalam bilangan bulat, ini kita ganti 0 juga. Misalkan kita namakan usia. Nah, karena usia tadi kita tuliskan dalam angka yang sebenarnya, maka values-nya tidak kita ganti. Yang kita ganti di sini adalah measure-nya. Kita ganti skill, karena dia berupa angka. Nah, sebagai contoh, kita punya 4 variabel dulu. Setelah kita berhasil mendefinisikan variabelnya, kemudian kita masuk ke sini yang bawah lagi tadi, pindah ke data view lagi. Nah, otomatis nanti di atas ini akan muncul
JK, rokok, TP, dan usia. Sesuai yang tadi kita deklarasikan di variabel view. Misalkan kita punya responden yang pertama. Ada seorang laki-laki, berarti saya tuliskan 1. Dia perokok aktif, berarti saya tuliskan 1. Tingkat pendidikannya dia SMP, berarti saya masukkan angka 2. Usianya dia 43 tahun. Masukkan lagi, ada seorang perempuan, dia tidak merokok. Dia lulusan SMA. Usianya 35. Ada lagi seorang laki-laki, dia tidak merokok. Dia sarjana, usianya 54 tahun. Ada lagi seorang laki-laki, dia merokok. Dia tidak sekolah, usianya 72, misalkan. Ada lagi seorang perempuan, dia merokok. Tingkat pendidikannya SMA, usianya 55 tahun. Ada lagi seorang laki-laki, dia tidak merokok. Dia adalah seorang sarjana, kemudian usianya dia 35 tahun. Dan seterusnya kalau misalkan itu kita gunakan, kita tinggal tuliskan saja. Atau kalau misalkan sembarang ya, ini saya isikan aja ngawur gitu. 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, misalkan kita sampai 20 gitu aja. Kemudian ada yang merokok, kemudian yang pasif, merokok lagi, pasif, merokok. Pendidikannya ada yang 1 lulusan SD, ada yang sarjana, nah, kita tinggal ngacak saja. Misalkan aja nih kita coba ngawur isinya. Usianya ada yang 17 tahun, ada yang 26 tahun, ada yang 20, misalkan ada yang 55, 32, 44, 51, dan seterusnya. Kita ngawur saja nih. Oke. Misalkan kita sudah selesai entry data tadi. Apa yang bisa kita lihat dari data yang kita miliki? Kalau misalkan kita ingin melihat berapa rata-rata usia responden kita, atau bagaimana bentuk deskriptif datanya, kita tinggal klik di sini analyze, kemudian akan muncul banyak sekali. Nah, ini perintah-perintah yang besok akan kita gunakan. Sebagai contoh, kalau kita masuk ke deskriptif statistik, kita ingin melihat, sebagai contoh, kalau kita perbandingkan laki-laki dengan perempuan, kemudian kebiasaan merokok tadi, kita bisa lewatnya misalkan deskriptif statistik, kemudian kita masuk ke cross tab, artinya kita akan menyilangkan 2 variabel. Ini misalkan gini aja. Kemudian kita klik. Kita oke. Apa yang bisa kita lihat? Nah, ini kita punya tabel sekarang nih. Kita bisa selidiki satu persatu bahwa ada sebanyak 13 laki-laki, 7 perempuan, di mana ada 10 laki-laki yang aktif merokok, ada 3 wanita yang aktif merokok. Ada sebanyak 3 laki-laki yang pasif, ada sebanyak 4 wanita yang pasif. Nah, kita bisa dengan cepat membuat tabel tadi. Nah, kalau kita tadi masih dalam bentuk sel-sel seperti ini, kita harus secara manual apa? Kita kumpulkan. Yang laki-laki ada berapa, ngitung gitu kan Pak Tri? Pada saat kita gunakan SPSS, cepat kita udah langsung ketemu seperti ini. Nah, itu salah satu kelebihan mengapa kita menggunakan paket SPSS, tidak menggunakan Excel. Kita akan lebih cepat menggunakan SPSS seperti ini. Kemudian kalau kita ingin menghitung rata-rata, nah, yang bisa kita hitung rata-rata itu adalah data yang memiliki skala interval atau rasio. Yang tadi kita punya contohnya adalah usia.
Jadi kita tinggal klik analyze, deskriptif statistik, kemudian kita masuk ke deskriptif. Apa yang akan kita lihat variabelnya? Misalkan usia. Kita klik, ada tanda panah di sini, kita masukkan. Apa saja yang bisa kita lihat, kita tinggal klik option. Nanti akan muncul. Kita mencari rata-rata, atau jumlah, simpangan baku, maksimum, minimum, atau mungkin variansi, dan seterusnya. Tinggal kita checklist saja. Silahkan masuk, Mas Aji Pangestu. Kita klik continue, kita klik OK. Nanti kita akan muncul seperti ini. Oh, variabel rata-rata tadi ada sebanyak 20 orang yang kita amati, nilai terkecilnya adalah 17, nilai terbesarnya adalah 72. Artinya bahwa responden kita itu yang paling muda usianya 17 tahun, kemudian yang paling tua adalah 72 tahun. Dari 20 responden yang kita amati, diambil nilai rata-ratanya adalah 40 tahun. Dengan simpangan baku plus minusnya itu adalah 13,8 tahun. Itu informasi yang bisa kita peroleh langsung cepat pada saat kita menggunakan SPSS. Silahkan kalau ada pertanyaan sampai di sini. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan, Mas. Teman saya ada yang versi IBM. SPSS-nya 24, Pak. Itu tetap harus download yang ini atau tetap yang enggak 24? usah, Mas. Bagus yang 24, ya jangan pakai yang 23 gitu. Seandainya punya yang versi 20 pun nggak usah download, nggak apa-apa. Nanti fiturnya sama-sama kok. Nggak ada perbedaan gitu. Jadi kalau sudah punya yang 24 ya jangan 23. Sayang gitu kan. Oke, Pak, Kayak saudara punya mobil versi 2021. Saya hanya punya yang 2011 gitu. Masa saudara mau tukar tambah dengan saya gitu kan? Kan nggak mau kan? Nah gitu, kayak gitu aja. Kalau sudah punya SPSS, nggak usah download. Gitu. Saya sarankan gitu aja daripada menuin memori. Oke, Mas, terima kasih. Silahkan kalau ada lagi. Iya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke. Yuk, silahkan kalau ada pertanyaan. Pak, untuk tutorialnya di YouTube bisa nanti saya berikan link YouTube-nya di Salsa, ya, seperti kuliah kita yang gitu, kemarin. Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Silahkan kalau ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, untuk hari ini sampai di sini, nanti saya akan upload di Salsa, biar kita bisa sama-sama belajar. Kemudian bagi teman-teman yang mau datang langsung untuk install ataupun ngopi masternya, nanti janjian dulu saja, kita ketemu di kampus itu. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf kalau saya ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.